Dilihat dari cara berpikir, bersikap dan perilakunya, Syahrir oleh kawan-kawan akrabnya, termasuk para pengkritiknya, seringkali dianggap kebarat-baratan atau kebelanda-belandaan. Hal ini diakui sendiri oleh Syahrir. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari hal ini? Malam Pak Zul. Selamat malam. Pak Zul pernah mengatakan bahwa seorang Syahrir itu kebarat-baratan itu ya, gimana Bapak? Ya, Syahrir adalah sedikit dari pemimpin awal kita ya, pejuang kemerdekaan yang menunjukkan sikapnya secara terus terang. Dalam hal ini adalah cara berpikir, cara bersikap dan perilakunya yang oleh kawan-kawannya termasuk pengkritiknya dianggap kebarat-baratan. Pak, itu karena settingnya itu kan di sebelum tahun 40-an Pak ya, ketika dia masih sekolah di Belanda. Ya, tahun Nah itu 20-an ya. tahun 20-an itu pentingnya apa itu Pak, sikap seperti itu Pak, dengan setting pra kemerdekaan? Aku nggak tahu persis ya kenapa Syahrir seperti itu ya. Enggak, maksudnya dampak dari sikap kebarat-baratan dia itu apa? Oh, Untuk gunanya bagi Republik ini. ya penting sekali ya. Kebarat-baratan tuh artinya itu dia terikat pada nilai-nilai demokrasi, menghindarkan kekerasan gitu. Nah, dan menentang otoriter. Nah, itu dalam konteks ya kehidupan politik ya, berbangsa begitu. Makanya Syahrir dalam berhadapan dengan penjajah Belanda, dia itu moderat. Iya. Sebaliknya dia bersikap keras terhadap Jepang. Iya. Terhadap Belanda dia moderat, terhadap Jepang dia menghindar, tidak mau terlibat dia. Bahkan Soekarno dan Hatta yang bekerja sama dengan pemerintah Jepang dianggapnya kolaborator itu. Dan dia tidak mau ikut. Pak Jul, kalau kita ngomong ke barat-baratan itu kan pembelahannya kan atau kontradiksinya itu kan adalah ke timur-timuran atau tradisional. Iya. Nah, mungkin apa yang dikritisi oleh Syahrir Ya. terhadap ke politik tradisional atau ketimuran? Syahrir, Tan Malaka, Sultan Takdir Ali Sabana itu adalah tipe pemimpin yang mengecam cara-cara berpikir Timur. Bagi mereka Timur itu masa lalu. Masa lalu itu dalam arti tradisional, terkebelakang, percaya pada mitos, percaya pada tahyul. Jadi bagi mereka itu ada sesuatu yang bertentangan dengan rasional, rasio gitu ya. Nah, itu yang ingin mereka kemukakan itu. Nah, satu lagi yang paling bermanfaat ya dalam konteks dampak tadi itu, ketika Indonesia merdeka, karena semangat self determination ya, negara-negara di Afrika, Asia itu harus merdeka melalui penentuan nasib sendiri, tapi dengan cara berunding, tidak boleh ada lagi perang gitu. Nah, itu semangat itu yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Terus Belanda didesak oleh Amerika, ya selesaikanlah secara baik-baik. Belanda ngomong, kami nggak mau bicara dengan kolaborator Jepang, maksudnya Soekarno Hatta. Iya Pak. Ya, terus mau bicara dengan siapa? Syahrir. Nah, gitu. Jadi Syahrir sangat memahami cara berpikir Barat. Sebagai akibatnya Barat pun juga senang dengan Syahrir. Nah, mereka mau berunding. Padahal mereka itu masuk perangkapnya lah gitu. Syahrir itu jangan dikira berpihak ke Belanda gitu kan. Dia nasionalis. Gitu. Pak Jul, kalau kita hubungkan dengan pragmatisme politik atau politik praktis, orang-orang yang jago-jago diskusi, jago-jago perundingan itu ternyata tidak dipilih oleh rakyat, Pak.
kan terbukti partainya Syahrir kan pemilihnya sedikit. Ya, Sebaliknya yang politisi-politisi yang dari timur yang tradisional justru dipilih oleh lebih banyak pemilih. Gimana menurut Pak Jun? ya. Bagi Syahrir nggak masalah. Iya. Dia cuma mengemukakan gagasan. Saya ingin bangsa Indonesia seperti ini nanti, gitu. Iya. Seperti ini ya, itu apa? Setelah merdeka, mengisi kemerdekaan dengan semangat persaudaraan, kemanusiaan, keadilan, gitu. Iya. Ya. Walaupun mereka tidak menikmati dari pilihan politik. Iya ya, itu risiko pemimpin yang punya cita-cita tinggi gitu ya. Artinya itu saya yakin juga Syahrir akan berpikir ya, mencapai tujuan seperti yang diinginkan itu tidak akan bisa segera gitu. Pak, ini berarti menjadi pertimbangan para intelektual yang ada sekarang ini, Pak. Apakah pemikirannya yang akan dihargai oleh masyarakat atau jabatan politik dia, Pak ya? Sebenarnya kita kan bisa lihat sebenarnya di masyarakat, di memori masyarakat ya, Iya. yang disebut pemimpin itu yang selalu dikenang itu siapa begitu kan. Nah bagi generasi kita lah ya, saya khususnya ya, saya masih terkenang gitu ya, pemimpin-pemimpin pejuang kita masa lalu yang melalui pemikirannya yang brilian dan perilaku politiknya yang penuh teladan ya, itu yang harus dicontoh. Jadi bagi saya itu yang pragmatis itu adalah sesuatu yang tidak diperhitungkan gitu ya. Romo Mangunwijaya memberikan testimoninya dalam buku Mengenang Syahrir oleh Rosihan Anwar. Tentang archetype Syahrir, Romo Mangun menggunakan istilah Belanda Buiten het Gareel untuk menjelaskan salah satu citra dasar Syahrir ini. Katanya, setiap orang dengan kepribadian yang keluar dari jalur kelaziman masa itu bisa dikenai tuduhan semacam itu. Romo Mangun menyebut contoh Kartini dan Syahrir. Khusus tentang Syahrir, kata Romo Mangun, Syahrir adalah contoh ikonik pemimpin yang sudah mampu melantingkan diri dari emosi dasar yang masih dianut banyak pemimpin di masa itu, kesukuan, kedaerahan, budaya lokal, agama dan kejayaan masa silam, bahkan bangsa. Bagi Syahrir, semua ikatan lama tersebut adalah masa silam yang harus ditinggalkan. Sebaliknya, bangsa Indonesia harus menapa masa depan yang harus sama sekali baru dan berkualitas lebih tinggi, kebebasan, kemanusiaan, kedaulatan rakyat, persamaan dan keadilan. Kebangsaan kita hanya satu roman dari pembaktian kita kepada kemanusiaan, kata Syahrir dalam manifestonya yang terkenal Indonesische Overpeinzingen Perjuangan Kita yang diterbitkan bulan Oktober 1945. Artinya, bagi Syahrir, setelah merdeka, kemanusiaan dalam kurung, humanity adalah arah yang harus dituju dalam perjalanan panjang pembangunan bangsa Indonesia. Ini adalah nilai universal yang menuntut setiap elemen bangsa untuk membuka pikirannya dan meninggalkan cara-cara berpikir lama. Dalam konteks politik sekarang, di mana politik identitas tetap menghantui pelaksanaan Pilpres 2024, gagasan Syahrir di atas tetap relevan untuk diteladani. Kesimpulan, memiliki cara berpikir dan kepribadian yang keluar dari kelaziman adalah bagus sepanjang itu dimaksudkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang lebih baik, yaitu tatanan kehidupan yang mengusung nilai-nilai universal. Masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik menuntut kaum muda dan calon pemimpin untuk berani keluar dari kebiasaan kepribadian tradisional usang yang telah membelenggu jiwa mereka selama ini, khususnya yang berkaitan dengan politik identitas. Oh iya, Pak. Ada hubungan, Pak, kebarat-baratannya Syahrir itu dengan maraknya politik identitas sekarang ini, Pak? Oh, kental sekali. Jadi saya ulangi, Syahrir ini adalah dari pemikiran, sikap dan perilakunya adalah pemimpin yang tidak mau terikat pada nilai-nilai tradisional, nilai-nilai timur dalam pengertian kolektif ya. Dan ini bisa kita katakan
dia tidak mau ada masyarakat yang disekat-sekat berdasarkan daerah, berdasarkan budaya, berdasarkan agama, bahasa. Tidak mau dia Syahrir itu. Iya. Oh, jadi dia itu dalam semua totalitas penampilannya dikatakanlah dia benci dengan sekat-sekat seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebarat-baratan Syahrir itu. Iya. Nah, seandainya Syahrir masih hidup, melihat maraknya politik identitas dalam masyarakat kita, Iya, Pak. terutama dalam konteks pemilu, dia akan sedih sekali. Atau politisasi agama, Pak. Sama Pak, sama saja itu. Iya. Oh, dia akan sedih sekali, karena bukan itu yang dipikirkannya untuk bangsa Indonesia, tapi persaudaraan antar umat manusia. Oke. Gitu. Jadi Jadi sudah politik identitas itu sesuatu yang harus dalam pemikiran Syahrir harus dihilangkan, bukan dihidup-hidupkan, apalagi demi kekuasaan yang singkat gitu ya. Nah, itulah Syahrir itu. Makasih Pak Jul. Ya, sama-sama.